Besti pasti sudah tidak asing lagi dengan artis kawakan yang satu ini. Yaps, dia adalah Yati Surahman. Aral melintang telah dilalui sebagai pemain film atau sinetron ya Besti. Ternyata wanita 68 tahun ini memulai karir di dunia seni peran sejak tahun 1975 loh. Tak disangka-sangka sebelum terjun ke dunia entertainment, ia sempat bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan milik negara di Besti. Namun karena ada tawaran untuk sebuah peran di film, akhirnya dia mencoba peruntungannya di dunia akting. Meski merasa senang dan berhasil dalam debutnya, ia masih memilih bekerja sebagai karyawan di Besti. Namun karena semakin banyaknya tawaran main film atau sinetron, akhirnya ia memutuskan untuk resign dan menekuni pekerjaannya sebagai pelaku seni. Waktu itu saya masih kerja di Pertamina, El Nusa. Terus ya karena sudah menjadi, artinya diajak pertama kali terus menjadi senang, bisa mencintai, jadi terus malah resign di El Nusa. Ya udah, biar semuanya bisa kita lakukan full gitu. Karena itu udah kan pilihan, semua hidup itu pilihan. Akhirnya memilih terjun ke dunia seni peran ternyata sudah melalui proses yang lumayan panjang. Bahkan ia sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan kala itu. Alhasil, pilihannya itu membuat namanya selalu diperhitungkan dalam dunia seni peran hingga saat ini nih Besti. Saya merasa pilihan saya ternyata istilahnya diridhoi Tuhan ya. Sampai sekarang masih berjalan. Saya rasa kerja apapun sama ya. Makanya kalau perlu dan kalau saya sarankan teman-teman apapun yang dikerjain cintai. Ya kalau saya boleh mengutip almarhumah Tante Titi Puspa, kita kan hidup itu dengan alam, dengan semua disyukuri. FYI, Yati Surahman sangat ikonik dengan perannya sebagai ART dalam berbagai film maupun sinetron. Meski sangat melekat dengan peran ART tersebut, Yati sendiri suka kesel nih katanya kalau melihat ada majikan yang berlaku kasar kepada ART. Saya melihat ada beberapa kan yang memang kadang-kadang mereka merasa dia bayar gitu. Suka-suka, saya bilang nggak boleh gitu. Gitu ya? Saya bilang nggak boleh gitu. Karena dia kan juga manusia. Udah memberikan hatinya, tenaganya untuk kita walaupun kita bayar. Tapi kan dia juga manusia yang perlu kasih sayang, perlu perhatian. Gitu. Kita harus ada timbal balik juga. Karena baginya, ART sendiri ia jadikan sebagai teman cerita dan teman curhat dikala dirinya masih kecil nih Besti. Hingga saat ini ia juga menerapkan prinsip untuk tidak bertindak semena-mena kepada ART. Kebetulan sih saya dari muda, maaf ya nih kalau sedikit cerita. Saya keluarga 9 kan. Nah karena keluarga besar, kebetulan dulu lah keluarga saya cukup. Jadi satu anak satu pembantu. Tapi buat saya bukan suka-suka. Karena buat saya yang ngebantuin saya itu adalah teman. Teman ngobrol, teman curhat, teman berbagi, gitu sih. Jadi bukan mentang-mentang orang tua saya bisa bayar. Paling kalau misalnya nyari apa, namanya masih kecil kan. Kos kaki di mana sih kan gitu. Tolong bantuin dong, ini banyak lemarinya kan gitu. Paling itu aja. Bukan berarti, wah ambilin terus lempar-lempar.